berdoa mulai. Selesai. Oke, teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Ismawan Damayana selaku moderator di acara hari ini yang akan memandu acara ini selama 1 jam ke depan. Adapun serangkaian acara ini adalah pembukaan, perkenalan komunitas, inti acara, terus tanya jawab dan penutup. Sebelum mulai ke inti acara, saya akan memperkenalkan ke teman-teman komunitas yang menyelenggarakan acara ini, yaitu Langkah Baik Elaborasi. Komunitas ini bergerak di bidang sosial edukasi yang memiliki tujuan untuk belajar bersama, berbagi kebaikan, terus ilmu, ide, gagasan, bahkan pengalaman. Salah satu wujud aksi kami adalah webinar pada hari ini. Oke, teman-teman, nih materinya udah mulai masuk Zoom. Halo, Mbak Kiki. Halo. Gimana Mbak Kiki? Gimana kabarnya? Baik, Mbak. Alhamdulillah baik. Oke, halo teman-teman. semuanya. Oke, teman-teman, sebelum mulai ke inti acara, saya sebelum mulai, sorry teman-teman, koneksi. Oke. Oke, teman-teman. Acara hari ini memiliki topik yang diangkat dari keluhan teman-teman yang sudah saya sampaikan kepada Kak Malik tadi yang sudah bertanya kan, merasa kurang pede dalam ngomong bahasa Inggris, padahal grammarnya sudah paham, namun belum mengerti gimana sih caranya naklukin speaking. Nah, teman-teman, hari ini berkesempatan belajar bareng dengan pemateri yang cukup handal atau expert gitu dalam dunia bahasa Inggris. Beliau merupakan lulusan dari pendidikan bahasa Inggris dan juga aktif mengajar di kursusan beliau yang didirikan beliau yaitu Raga Bahasa. Gina, benar kan Mbak? Raga Bahasa. Oke. Raga belajar Kak. Langsung saja kita sambut Miss Kiki Rizky Ananda. Waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi. Thank you very much for your chance. Excuse me. And I'm so sorry because I am a little bit late to join this meeting. But let me say my great thanks untuk teman-teman Langkah Baik. Terima kasih sekali saya sudah diundang, terkhususnya untuk teman saya Kakak Velan. Thank you Kakak Velan sudah diundang ke acara teman-teman Langkah Baik ini, which is menurut saya is a very great community, karena udah apa ya, ini sebuah langkah baik lah. Excuse me. Hello, is it clear? Iya, iya. Oke. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih dulu untuk teman-teman sudah diundang, ke acaranya. Kak, sorry, ini kita langsung ke sesi sharingnya atau gimana nih Kak? Boleh? Boleh Kak. Oh iya, oke Kak. Oke, jadi kemarin saya singkat cerita kemarin dihubungin sama Kakak Velan kalau mau mengadakan apa ya, nah istilahnya kita sebut webinar aja ya atau Zoom Meet, bahasnya tentang speaking. But ngomongin speaking sebenarnya, I'm not saying I'm very glad bisa diundang karena from my point of view saya nggak punya, I don't have a very
amazing speaking ability, but thank you so much for Kakak Felan for inviting me. Dari pertama-tama, saya mau ini dulu nih bahas sedikit tentang apa yang kita tulis di brosurnya. Jadi di brosurnya tuh ditulis belajar ngomong bahasa Inggris secara otodidak. First thing first, kalau menurut saya, Mohon izin Kak. Mungkin ada PPT-nya. PPT-nya boleh di-share Ya. ke teman-teman juga. Oke, bentar ya, Bisa- Kak. Ya, siap. Jadi sebelum saya lanjut ngomongin ke PPT-nya, Kak, sorry. Ada beberapa hal yang mau saya garis bawahi dulu di sini. Yang pertama, belajar ngomong bahasa Inggris secara otodidak. Gimana ya? Kalau menurut saya pribadi, terlalu sombong sih sebenarnya kita kalau kita nganggep kita tuh bisa belajar sendiri gitu. Kayak yang kita dapetin itu otodidak, alias nggak ada guru atau nggak ada bantuan dari orang lain. From my point of view, even the simplest thing itu kita pasti belajarnya dari orang lain, dari even kita belajarnya dari YouTube atau belajarnya dari film, tetap itu menurut saya pribadi itu namanya bukan otodidak, but kita butuh guru gitu. Bentar ya Kak, ini agak ada sedikit trouble sama perangkat saya. Siap Kak. Oh ya, udah bisa kelihatan teman-teman? Kak, bisa. Iya. Mungkin kalau ngomongin soal bahasa Inggris, mungkin teman-teman semua udah pada bisa ya, udah pada bisa ngomong bahasa Inggris, tapi and udah pada tahu what is English, but I want to start my presentation. I want to start this sharing session by what is English. Jadi bahasa Inggris itu adalah bahasa yang sekarang tahun 2021 menurut datanya Ethnologue adalah salah satu bahasa yang paling banyak dituturkan oleh yang paling banyak penuturnya di dunia. Ada 1.348 million penutur bahasa Inggris di seluruh dunia. Fun fact. Tapi ternyata dari 1.348 billion penutur bahasa Inggris, fun fact-nya adalah hanya 4% native. Sisanya adalah non-native alias second language speakers, which is means orang-orang dari Asia, orang-orang dari dataran lain yang bahasa pertamanya bukan bahasa Inggris yang mendominasi penutur bahasa Inggris. Jadi apa ya? Jadi fun fact-nya adalah bahasa Inggris ini adalah bahasa yang paling banyak penuturnya di dunia, tapi hanya 4% yang penutur asli. Which is means that bahasa Inggris ini kalau gamblangnya bisa kita bilang sudah bukan milik orang Inggris lagi, sudah bukan milik orang Amerika lagi, atau sudah bukan milik orang-orang penutur pertama lagi, tapi sudah milik semua gitu loh. Jadi saya punya satu quotes yang selalu saya ingat. Bunyinya tuh kayak gini. When speaking a new language, what matters most is your attitude, not accuracy. Jadi
sebenarnya karena bahasa Inggris ini sudah bukan miliknya si native lagi. However, your not sounds like a native. That is not how to say that. That is not the most important thing. What matters is your attitude toward those language. Dan itu nggak cuma happen sama English aja sih sebenarnya. Maksud saya, even semua language, saat kita mau belajar, yang paling penting itu attitude kita terhadap language tersebut, bukan keakuratan, kebenaran grammatical kita, atau kebenaran struktur tata bahasa kita. Pertama-tama, ketika kita ingin mempelajari bahasa yang baru, di luar bahasa ibu kita, we have to remember that it's not about the accuracy, it's about the attitude. Tapi mungkin kayak gini ya, mungkin teman-teman juga pernah punya experience belajar bahasa Inggris atau entah bahasa lain. Kita di sekolah kan dulu belajar bahasa Inggris atau bahasa lain ya, teman-teman. Kita disodorin satu bacaan nih, we have a text from our teacher or from our lecturer, dan in order supaya mereka tahu kalau kita ngerti teks tersebut atau bacaan tersebut, kita diberikan pertanyaan mengenai teks tersebut. But seringkali kita mendapatkan apa ya istilahnya, kita mendapatkan silang gede gitu ya, silang merah, salah, meskipun konteksnya benar, tapi karena kita lupa nulis satu kata, kita lupa nulis satu huruf dalam satu kata aja, itu seringkali disalahin sama our teacher or our lecturers. I'm not saying that this is something wrong, tapi sometimes beberapa orang itu jadi ke-trigger untuk when they want to speak, they always be afraid because kita tuh takut ya. Most of kayaknya hampir semua pembelajar bahasa itu awalnya pasti takut karena takut salah lah, takut salah pronunciation lah, takut salah grammatical lah, atau takut salah pemilihan katanya lah. But we have to remember, when it comes to speaking, ketika kita ngomongin tentang speaking, communication, what matters most is your attitude. Gimana attitude kamu, gimana sikap kamu when you speak, when you do communication. Saya punya experience juga yang kemudian saya ambil salah satu pelajaran besar. I have a friend, his name is Davson. Jadi saya punya satu teman namanya Davson, tapi kayaknya dia nggak join deh. Tadi katanya mau join. Dia itu punya attitude yang bagus terhadap bahasa Inggris, even kayak ke bahasa lain pun attitude-nya itu bagus. Why I say something like that? Karena mungkin kalian bingung kenapa ada gambar gua di sini. Pernah ada kejadian lucu yang saya masih ingat sampai sekarang, dan saya ambil pelajaran besar dari sana. Once upon a time, di suatu waktu kami di kampus pernah kedatangan tamu native, orang asing dari luar, that he can't speak bahasa, dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, so they only do communication in English, they do communicate in English. Dan lucunya adalah si Manjong ini sebenarnya level si Davson ini level English-nya itu kalau dibandingkan sama teman-teman dari jurusan saya, sama teman-teman dari pendidikan bahasa Inggris, dia tuh levelnya jauh
banget di bawah, dia low level in English. Tapi when it comes to communication, when it comes to speaking, justru dia yang paling aktif ngomong sama si native ini. Dari sana saya belajar kok bisa ya si 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 Devson ini yang notabene level bahasa Inggrisnya itu ada di bawah dari teman-teman di pendidikan bahasa Inggris, kok dia ngomongnya dia komunikasinya lebih lancar ya daripada teman-teman dari pendidikan bahasa Inggris yang lain. Padahal kalau dibandingkan their knowledge in English, si Devson ini levelnya di bawah banget. There, I learned something important, something big that changed my mind that time about learning language. Apa sih yang si Davidson punya ini yang teman-teman lain nggak punya? Teman-teman dari high level English, let's say high level English, or higher level English. Apa sih yang membedakan? I finally come to the conclusion that beberapa teman, bahkan saya sendiri, when we start to learn a new language, ketika kita belajar tentang bahasa baru, not only English, ya tapi karena kita lagi ngomongin bahasa Inggris, ketika kita lagi ngomongin, ketika kita lagi belajar sebuah bahasa baru, there are two things that may happen. Ada dua hal yang sering kali terjadi, and it's a very dangerous when it happens to you. The first thing is this one, the fear of being wrong. Kita tuh takut salah. Jadi every single thing on our mind itu nggak bisa keluar. We already have an idea in our brain. We already have those ideas, but our mouth, mulut kita tuh nggak bisa ngeluarin kata-kata untuk mendeskripsikan ide yang ada di mind kita. The fear of being wrong. We are afraid, kita takut kalau kita salah, kalau ini grammarnya udah benar belum ya? Ini pronunciation-nya udah benar belum ya? Ini diksinya, pilihan katanya udah benar belum ya? Jadi what's on our mind yang ada di kepala kita tuh didominasi sama dread itu, sama rasa takut itu, sama fear itu, bukannya dipenuhi sama how to express this. Jadi this is one of the most dangerous thing when we learn a language, the fear of being wrong. Karena sebenarnya sekali lagi, when it's come to speaking, ketika kita ngomongin tentang speaking, we're not talking about they're not judging our grammatical sometimes, especially kalau misalnya kita baru ada di level belajar ya. Let's say that even if you speak, kalau kamu ngomong tuh, it's like they don't really care about your grammatical sometimes. So just say what you want to say. Just try to express the idea in your mind. Don't fill your mind with the fear of being wrong, lose that rat, because in the real communication, it's not about being right or being wrong.
Mungkin kalau udah naik ke level selanjutnya, itu udah bakalan ke count ya. Tapi if we still learning, the fear of being wrong ini is the worst nightmare. Ya, mungkin kita bisa lanjut ke yang kedua ya. Terus yang kedua, selain the fear of being wrong, ada yang namanya self image. Let's say something like this. Sorry, saya orang Sulawesi, jadi kalau ngomongin ini agak apa ya? Kalau ngomongin saya biasanya pakai kata kita. Oke, kita lanjut ya. Self image. Jadi sometimes bahkan pembelajar lama pun seringkali kehalang worst nightmare-nya ini sama self image. Let's say kita udah tahu nih, kita udah belajar bahasa Inggris, kita udah belajar, udah ambil kelas speaking, udah ambil kelas pronunciation, tapi ada nightmare lagi, ada yang namanya self image. Self image itu maksudnya kita udah tahu nih, kita udah tahu bahasa Inggris yang bagus itu kayak apa. Misalnya kita udah sering dengerin teman kita yang sudah levelnya lebih tinggi, yang udah belajar mungkin lebih lama, atau punya attitude bahasa yang lebih baik daripada kita. Sometimes we always compare ourselves. Kita tuh ngebandingin diri kita sama sesuatu yang udah levelnya tuh udah tinggi banget. Kita ngebandingin diri kita sama native. Kayak native ngomongnya kayak gini. Aku kalau ngomong itu nggak kayak gitu. Level kita tuh beda banget. Kita udah tahu yang mana yang bagus, dan kita sadar kalau speaking kita atau kemampuan berbahasa kita itu belum sebaik image yang kita punya, dan kita tahu untuk sampai ke image yang kita impikan itu butuh waktu yang panjang. Salah satu hal yang paling sering terjadi adalah the language learners give up. Pembelajar bahasa tuh nyerah gitu. Jadi karena kita udah punya gambaran yang bagus tuh kayak gini, aku tuh belum sampai di situ. Jadi kalau aku ngomong, takutnya aku dijudge, takutnya aku nggak ngomong sebagus itu, takutnya aku salah. Jadi takut, kembali lagi jadi takut untuk ngomong gitu. Padahal sebenarnya the only person that judging you is yourself. Jadi satu-satunya sebenarnya orang yang ngejudge kita adalah diri kita sendiri. So I think when we want to learn about a new language, these two things, the fear of being wrong and self-image ini yang harus kita lawan. Next, intinya adalah ketika kita berbicara dari kisahnya si Manjung tadi, dari kisahnya si Davidson tadi ini, I can take a big conclusion. Don't focus on yourself. Focus on the other person and the result you want to achieve. Jadi jangan fokus sama
diri kamu gitu. Ketika you do the communication, when you speak, apalagi kalau ngomongnya interaksi langsung ya, don't focus on yourself. Jangan fokus sama diri kamu sendiri. Jangan fokus kayak apakah aku akan mengatakan sesuatu yang benar, apakah diksiku ini sudah benar, apakah pronunciationku sudah benar, tapi focus on the other person. Fokuslah sama si lawan bicaramu ini, fokuslah sama orang lain, fokuslah untuk membuat mereka paham dengan apa yang mau kamu sampaikan, gitu. So don't focus on yourself only. Focus on the other person. It is not all about you, because when you do the communication, you try to make someone understand what you want or what you want to achieve or what's on your mind, what's your idea. That's the key of communication. Okay, next. Mungkin sebelum saya lanjut, mungkin ada yang mau sharing sedikit tentang pengalamannya belajar bahasa Inggris. Udah belajar berapa lama? Kakak moderator boleh? Atau nanti di akhir sesi? Mungkin nanti di akhir sesi, Mbak. Coba sampaikan materi semuanya, baru kita ada sesi untuk tanya jawab atau sharing-sharing. Oh iya. Siap, terima kasih. Thank you, Kak. Kalau gitu kita lanjut ya. Jadi sebenarnya saya tadi mau nanya, kalau bahasa ibu kalian atau first language-nya rata-rata teman-teman di sini first language-nya apa ya? Mungkin ada teman-teman yang dari daerah kayak saya besar di Sulawesi, saya orang Bugis, jadi bahasa ibu saya atau first language saya sebenarnya bukan bahasa Indonesia, first language saya adalah bahasa daerah saya, bahasa Bugis. Jadi sejak saya kecil, since I was a baby, bahasa pertama yang saya dengar adalah bahasa Bugis. Dan saya bisa berbahasa Bugis tanpa pernah diajari. Maksudnya tanpa pernah belajar secara formal, tanpa pernah diajarin sama ibu saya. Nak, ini loh, kalau bahasa Bugis itu subjeknya harus ketemu sama kata kerjanya, atau kata kerjanya duluan baru subjeknya. Kalau kalimat tanyanya tuh seperti ini. But I can speak Bugis. Saya bisa pakai bahasa Bugis meskipun tanpa pernah ada pendidikan formal. Jadi sebenarnya salah satu tips yang saya percaya sampai sekarang, ketika kita ingin belajar bahasa baru, especially in English, we have to learn like a baby. Kita harus jadi kayak bayi. Pertama-tama listening dulu. We have to listen more and more. Jadi melatih kemampuan mendengar kita, mendengarkan lebih banyak. We can listen everything. Like kalau kamu suka musik, kamu bisa denger lagu-lagu barat atau lagu-lagu yang kamu suka, tapi sambil baca artinya atau sambil lihat liriknya. Itu salah satu trik untuk melatih skill listening kita sih. You don't need to jump. Kita nggak butuh untuk
langsung kayak dengerin langsung dengerin audio listening test TOEFL atau tes IELTS, pasti bakalan susah kalau misalnya telinga kita nih belum terbiasa sama sama bahasa Inggris yang agak lebih, let's say agak lebih mudah. Terus kita mau dengerin langsung kayak audio listening TOEFL atau langsung ke IELTS, pasti bakalan agak kesusahan ya. Next, setelah waktu bayi kan, setelah listening, kita nggak bisa langsung baca kan, pasti ngomong dulu. And the amazing things from a baby adalah pada saat kita masih bayi, kita tuh ngomong aja. Maksud aku kayak ngomong salah gramatikalnya, salah pengucapannya pun tetap ngomong aja. Time by time, dari waktu ke waktu, itu akan membaik dengan sendirinya karena kita setiap hari kan mendengarkan berbagai macam kosakata yang baru. Kita coba untuk keluarkan dari mulut kita juga. So, learn like a baby. Ketika kita masih di fase awal untuk belajar, the baby never afraid to be wrong. Bayi kan nggak pernah takut untuk salah ngomong gitu. Even kayak cara ngucapinnya salah, ya udah. Justru dari kesalahan itu, from the mistakes itu, kita jadi belajar. So, we have to underline that the mistakes is not a failure. Jadi kesalahan itu kalau lagi belajar bahasa, apalagi speaking ya, let's underline. Apalagi kalau kita masih awal-awal, the mistakes is not a failure. Kesalahan itu bukan sebuah kegagalan, but it's a good news. Ini adalah sebuah kabar baik. Ketika kita berbuat kesalahan tersebut, at least we know that we were wrong. Kita jadi tahu kalau kita salah. Jadi karena kita udah tahu kalau kita salah, we can fix it. Kita bisa perbaiki. Daripada kita nggak trying to do something, trying to talk something, kita jadi nggak tahu ini udah bener atau salah belum. Jadi kita nggak pernah tahu udah bener atau salah. So, be brave to speak. Next, setelah listening, speaking, kita udah dengerin sejak bayi, udah mulai belajar ngomong, barulah kita diajarkan untuk membaca. Setelah membaca, nanti baru deh nulis. Sebenarnya saya nggak bilang kalau kita belajar bahasa dari teks duluan itu salah, cuman menurut saya salah satu cara yang paling cepat kalau mau belajar suatu bahasa adalah we have to learn like a baby, listening, speaking, reading, writing. Next, kalau kita mau sum up, ada 3 hal yang saya mau garis bawahi ketika kita want to improve our speaking skills. First thing first is we have to enrich our vocabulary. Kita tuh minimal tiap hari ada aja kosakata baru yang masuk di kamusnya kita. Jadi don't stop to find another vocabulary. Tapi gimana caranya biar tiap hari kita bisa dapat nih vocab-vocab baru lagi.
First thing first, selalu kaitkan bahasa Inggris dengan hal-hal yang kita suka. Misalnya teman-teman nih ada yang wibu, teman-teman ada yang suka suka manga Jepang atau anime-anime gitu, atau suka nonton drakor. Nah, itu bisa sesekali coba subtitle-nya atau translation-nya itu pakai bahasa Inggris. Itu bakalan membuat kita, memaksa kita, kalau misalnya ada kata-kata yang kita nggak tahu, itu pasti niat untuk nyari the meaning of that vocabulary itu bisa lebih tinggi daripada daripada kalau teman-teman tipenya bukan tipe yang suka baca jurnal atau baca sesuatu yang akademik banget gitu, kita bisa mulai dari sesuatu yang kita suka. Jadi selalu sertakan bahasa Inggris with your hobby, dengan hobi kamu, dengan sesuatu yang kamu suka. That can enrich your vocabulary. Kalau kasusnya teman-teman lagi ngejar skor TOEFL atau lagi ngejar skor IELTS, ceritanya bisa beda sih. Cuman kalau kita sadar kalau level kita masih agak low, it will be hard kalau mau langsung just gitu, langsung kayak ke level yang teman-teman ada di image teman-teman. So we have to learn it step by step, and one of the most easiest thing to enrich our vocabulary, I think it's to connect your everyday activity with English. Teman-teman juga bisa, mungkin teman-teman udah gitu ya semua, settings HP-nya boleh pakai bahasa Inggris, atau settings laptopnya pakai bahasa Inggris, or anything. You have to connect your everyday activity with English. Next, learn new expressions. So sometimes ada banyak ungkapan bahasa Inggris yang kalau kita mau belajar secara gramatikal tuh nggak nyambung, tapi those expressions tersebut digunakan. So selain vocabulary, kita juga harus tiap harinya tuh belajar expression atau ungkapan-ungkapan yang baru, Expressionsnya ini biasanya banyak kita dapat dari, kalau teman-teman suka nonton film, you can write down some expressions from the movie. But kalau menurut aku pribadi, kalau kamu mau enrich your expressions, memperkaya ungkapan-ungkapan yang kamu punya, you better watch English movie and write down some expressions that you just know, atau yang baru kamu temukan. Yes, the third, yang ketiga adalah know some basic rules. Grammar tuh sometimes, kalau menurut aku pribadi, when you dive too deep in grammar rules, sometimes
itu menghalangi kamu untuk speak lebih luas gitu. Ya, I'm not saying, saya nggak bilang kalau belajar grammar itu menghambat kemampuan speaking kita, tapi belajar grammar tanpa membekali diri bahwa mistakes is not a failure, itu sometimes bisa menghalangi kita to speak more fluently. Tapi in the end of the day, kalau kita mau skill speaking kita improve, kita harus tetap ngerti rules. Tapi kalau baru masih belajar, at least we know some basic rules. Mungkin teman-teman kemarin juga udah belajar ini ya, udah belajar tenses kemarin. So ada beberapa tenses yang setidaknya kita tahu aturan atau cara pakainya tuh gimana. Yang pertama ada present, jadi kalimat present itu harus selalu pakai kata kerja bentuk pertama. Continuous, past, future, nominal. This is from my point of view, this is the 5 basic rules yang harus kita kuasai ketika kita mau improve speaking level kita. At least kita bisa at least kita bisa bikin kalimat dan ngerti kapan penggunaannya gitu. Mungkin saya nggak usah ini ya, saya nggak usah ngejelasin terlalu banyak tentang tenses ini, because I believe that you've already learned about these 5 basic tenses. Mungkin ada beberapa tips juga sih kalau saya pribadi. Biasanya saya untuk mempermudah saya mengingat rules-nya, biasanya saya konekkan dengan contoh kalimat langsung. For example, because I love eat banana, saya suka makan pisang. So this is the example. Jadi daripada ngafalin, present itu kata kerja bentuk pertama, pas itu kata kerja bentuk kedua, terus continuous itu kata kerja pertama tambahin. To make it easier, untuk membuatnya lebih mudah, biasanya saya bikin contoh perbandingan kalimat. So it's like I eat banana, berarti saya suka saya makan pisang, and it happened every day, or sorry, it happened every day, or this is the truth that I eat banana. Kemudian I ate banana yesterday means that saya makannya kemarin. I'm eating banana, saya lagi makan pisang. I will eat banana, saya akan makan pisang. And of course, I'm Georgia. Excuse me. Jadi buat teman-teman yang susah ngafalin rumus, bisa bikin contoh kalimat, dan dari contoh kalimat tersebut jadi yang kalian ingat tuh bukan rumusnya, tapi contoh kalimatnya. Iya, selain kalimat berita, kita juga harus kita juga harus at least kita bisa nanya. So like these 2 questions, do you like monkey or are you like monkey? Ini mungkin ada, kalau aku tanya, do you like monkey? Jawabannya kira-kira apa?
bedanya do you like monkey sama are you like monkey? Dia boleh interaktif nggak sih? Ya. Oh ya, mungkin nanti kita bahas ini ya. Do you like monkey atau are you like monkey? Satu kalimat ini berarti apakah kamu suka monyet? Kalimat yang lainnya berarti apakah kamu seperti monyet? Jadi dua kalimat ini meskipun bedanya cuma di do sama di are, maknanya is totally different. So at least kita bisa bikin kalimat tanya. And the last is, yang paling terakhir adalah all you have to do to improve your speaking skills, to improve your confidence, to lose that fear of being wrong, to lose that fear of your own self-image is practice. Yes. Kalau kamu nggak practice, I think it's impossible. If you want to improve your speaking skill, but you're not practice it every day. So practice. Find the environment. Temukanlah environment yang bisa mendukung kamu untuk practice your English skills. Next, practice again. Jadi ya latihan lagi karena apa ya? Speaking when you ketika kamu belajar speaking tapi kamu takut untuk speak up, it's nonsense. So ketika kamu tidak menemukan environment untuk bisa boost your spirit to speak more, to enrich or to improve your speaking skill, create it. Ciptakan environment itu. If you cannot find it, create it. Kamu bisa, we're living in a modern era, so thanks for the internet, you can find people from another side of the world to practice your English. If you don't have friends to practice in your real life, you can find friends from another side of the world. Next, thanks to the internet. Next, practice, and again and again. So maybe I will close my sharing sessions today by saying that this is some things that said by Miss Mariana Pascal. She is English teacher in Malaysia. Jadi dia seorang English teacher di Malaysia. And several years ago, beberapa tahun yang lalu, dia pernah tampil di TEDx. And she said something like this. Language belongs to you. It's not an art to be mastered. It's just a tool to use to get result. And that tools belongs to you. Jadi kayak kembali lagi tadi ke slide yang pertama, bahasa Inggris sekarang tuh sudah bukan kasarnya tuh sudah bukan milik orang Inggris lagi, sudah bukan milik orang Amerika lagi, sudah bukan milik orang Australia lagi, intinya sudah bukan milik orang-orang dengan first language tersebut. Tapi this language has become a universal language. Language ini juga
sudah belongs to us. And when it comes to speaking, it's not an art to be mastered. It's just a tool. Ini cuma alat yang kita gunakan untuk mendapatkan hasil yang kita mau. And this tool dan alat ini is belong to us. Thank you. Maybe that's all that I can say from here. I'll give it back to the moderator. Thank you. Oke, makasih Miss Kiki Ananda. Thank you, Miss. Wow, sangat amazing sekali penyampaian materinya ya. Rekan-rekan juga mungkin ada yang tertarik untuk bertanya yang belum paham tentang materi yang disampaikan oleh Miss Kiki. Oke, rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyain tentang materi hari ini yang disampaikan oleh Miss Kiki? Apa ada yang masih bingung? Saya kasih waktu untuk tanya jawab. Oke, apakah ada untuk rekan-rekan? Halo. Halo rekan-rekan. Apakah ada? Halo. Oke, dengan siapa? Namanya siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Meiti, saya juga dari Sulawesi. Halo Medi. Ya, tapi saya dari Palu. Ya, saya dari Palu, Sulawesi Tengah. Mungkin tadi kalau Mbak Kiki dari dari Sulawesi Selatan ya? Iya Kak, saya dari Sulawesi Selatan. Betul. Kebetulan suami saya juga, saya sudah berkeluarga, suami saya juga dari Sulawesi Selatan kebetulan. Iya Kak. Iya, jadi gini, saya boleh ini sedikit ya, berbagi sedikit gini. Iya, sebenarnya kalau berbicara soal bahasa Inggris ini, yang seperti tadi kamu ceritakan bahwa memang yang paling penting itu adalah percaya diri dulu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kita itu jangan fokus ke kita, tapi ke lawan bicara. Cuman yang terjadi di saya adalah, yaitu saya kurang pede, gitu. Kenapa saya sampai bergabung, jadi ketika saya diundang di grup ini, saya terima, lebih ke ini sih, lebih ke lingkungan pekerjaan saya. Jadi, ada beberapa orang yang di lingkungan kerjaan saya itu memang, kalau boleh dibilang fasih berbahasa Inggris, gitu. Jadi, kadang saya kalau lihat mereka komunikasi tuh, waduh hebat ya, begitu. Bisa berbahasa yang di luar bahasa sehari-hari, gitu. Jadi sebenarnya sih kalau dari mereka ada beberapa orang yang coba bantu saya sebenarnya. Jadi ketika komunikasi di WA, mereka mencoba untuk, ayo Mbak, kita pakai bahasa Inggris gitu, jangan pakai bahasa Indonesia. Cuma itu tadi saya tidak percaya diri. Takut salah begitu, takut nanti, aduh ini lain yang ditanya, lain yang dijawab, nah itu. Makanya, aduh ini mau cari, apa ya istilahnya, mau kursus juga, aduh kayaknya nggak punya waktu, begitu, kerja juga, gitu, di rumah juga, jadi ya sudahlah, coba cari orang-orang yang bisa bantu kita, maksudnya tidak harus stay dulu setiap hari ya, gitu, setiap hari ada kelas, gitu, itu sih kalau saya. Kurang percaya diri sebenarnya. Oke, berarti keluhannya di situ ya, Mbak Iden. Iya. Mungkin Mbak Miss Kiki itu bisa mengasih motivasi untuk bisa motivasi. Oke, jadi gimana ya? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi, kalau ngomongin soal confidence, itu kembali lagi sama karakter masing-masing orang. Jadi, tapi saya salut sih sama Mbak Miti, soalnya Mbak Miti udah punya environment yang bisa mendukung dia to speak English, to practice her English. Tapi mungkin
hal-hal yang bisa saya sampaikan belajar dari pengalaman saya pribadi adalah to boost our confidence, especially for me. Caranya adalah ya itu tadi, Kakak Meti, ini salah satu cara saya adalah these three things: enrich the vocabulary, learn new expression, and know some basic. Sebenarnya easier say than done, lebih apa ya? Gampang ngomongnya, susah ngelakuinnya, mungkin kayak gitu ya. Tapi susah bukan berarti impossible. Susah tuh bukan berarti, we have to understand that kalau itu susah, ya it's okay. That's not mean that it's impossible. Bukan berarti tidak mungkin. So practice. Jadi Kakak Miti ini udah punya environment yang bisa mendukung Kakak Miti untuk improve English skills-nya Kakak Miti. I think this is a very big change that Kakak Meti bisa grab. Jadi Kakak Meti ambil easier say than done. Kakak Meti udah punya kesempatannya nih, sisa Kakak Meti mau manfaatkan environment-nya itu atau enggak sih sebenarnya. Maybe that's from me. Tapi kembali lagi, kalau confidence itu sometimes kembali lagi ke karakternya masing-masing orang. Kayak belajar dari experience teman saya yang saya ceritain tadi di awal, dari experience-nya Kakak Devson, yang dia tuh emang orangnya emang pede ya. Jadi kayaknya bahasa apapun pede-pede aja dia ngomongnya. Tapi I myself learned a very big lesson from that. Kakak Devson yang level English skills-nya masih low kalau dibandingkan sama teman-teman pendidikan bahasa Inggris yang lain, justru communication-nya sama native lebih baik daripada teman-teman yang udah ada di higher level. So it gives me a great lesson that the most important in the end of the day, what matters is our attitude towards language, is our attitude when we do speaking, when we do communication, not our accuracy. Mungkin itu sih Kak, kalau pandangan aku. Ya, makasih. Iya, thank you Kakak Meti udah bergabung. Iya. Iya. Mudah-mudahan lah bisa. Mudah-mudahan bisa pede gitu. Amin. Makasih Soalnya ya. kalau Thank you Mbak. Aduh, udah dijawab dengan amazing oleh Miss Kiki yang keluhan dari Mbak Meti. Oke, untuk rekan-rekan ada yang mau tanya lagi? Halo, untuk rekan-rekan. Izin bertanya, Kak. Iya, dengan siapa namanya? Nama saya Yanti. Dari mana asal? Dari Bandung. Oke, sampaikan keluhannya kepada Miss Kiki. Jadi gini, Kak, kalau misalnya pemula udah kelar nih, udah pede, udah pede ngomong, terus kan kita udah ada level intermediate ya, Kak. Itu untuk mencapai advance kelas itu, tingkatannya itu tips dari Mbak Kiki tuh apa ya, Kak? Mohon arahannya, Kak.
Iya, Kak. Oke, Oke. boleh langsung dijawab, Miss Kiki. Iya. eh Sebenarnya kita masih ini ya, mungkin kita sama-sama sharing. Saya juga masih belajar, and I still try to improve my English skills, especially my speaking skills. Um, ketika kita udah berada di on higher level than beginner, what's next? Apa selanjutnya? I think the most important thing to know before we move forward is to know where we are, to understand kita tuh sudah sampai di mana, kemampuan kita tuh sudah sejauh apa, and to understand that setelah mengerti what our strength, what our weakness, baru kita bisa kita bisa list hal-hal apa aja yang bisa kita lakukan. Misalnya kalau we already know everyday English, kalau kita udah bisa dikit-dikit ngomong everyday English, apalagi untuk teman-teman yang misalnya cita-cita apply scholarship or to study abroad, the next step is to learn how to say that, to learn more complex English. Jadi kita udah tahu nih level kita di mana, kita udah tahu kekurangan kita di mana. So karena kita udah tahu kurangnya kita di mana, for example, speaking udah bisa, tapi sometimes pronunciation-nya masih ada yang miss, atau grammar-nya masih ada yang miss. Nah, grammar itu, pronunciation itu yang kita fix. So, the most important thing is to know where we are. Untuk tahu kita itu udah ada di mana, kekurangan kita itu apa. Be honest to ourselves, kita kurangnya di mana dan lebihnya di mana. Mungkin itu ya, Kakak Ismawan, Kakak Nirmayanti. Terima kasih, Kak. Iya. Oh, amazing sekali ya dari Miss Kiki ini. I mean like, iya kita ini sharing session ya, jadi it's based on my experience. Mungkin Kakak Ismawan atau kakak-kakak yang lain juga punya tips and trick, karena kan every single person on earth is unique. Even cara belajar kita tuh kan beda-beda. So this is my way to learn English. Mungkin ada teman-teman yang lain, Kakak Ismawan, yang mau share pengalaman mereka atau tips and triknya mereka. Mungkin udah cukup terjawab besar dari Miss Kiki untuk pertanyaan dari Mbak Niro Wayanti ini. Oke, apakah ini pertanyaan terakhir untuk rekan-rekan? Ayo, siapa yang mau nanya terakhir nih? Izin, Mbak. Oke, dengan siapa namanya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Indra, bisa dipanggil Malik. Jadi gini, Kak, tadi kan Mbaknya sudah membahas masalah kekurangan. Nah, kebetulan nih, saya mungkin ada juga teman-teman yang lain itu sudah mengetahui kekurangannya. Contoh, saya agak sedikit cadel, Mbak, kalau ngomong. Nah, kira-kira trik and tipsnya dari kakak untuk orang-orang yang
ngomongnya tuh agak sedikit berbeda dengan yang lainnya itu apa ya Kak kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam. boleh langsung dijawab oleh Rizky. Ya, boleh. Cadel, oke. Ada cerita yang experience yang menurut saya ini sih. Saya punya beberapa teman yang cadel, tapi mereka nggak bisa nyebut huruf R. And my first language, bahasa pertama saya, itu huruf R-nya, bunyi huruf R itu mak dendereng, R-nya tebal. Jadi beberapa teman hampir semua teman-teman dengan first language yang sama dengan saya itu agak kesusahan ketika kita belajar bahasa Inggris. When we found the sounds R, kan R-nya bahasa Inggris tipis nih, first language kami itu R-nya tebal. We already speak that language since we were a baby, since we were a kid. Jadi salah satu hal yang susah dirubah adalah bunyi tersebut. Kan ada beberapa bunyi yang eksis di first language-nya kita dan di bahasa Indonesia yang tidak eksis di bahasa Inggris. Begitupun sebaliknya. Kalau cadelnya, kalau cadelnya nggak bisa nyebut huruf R, I think that is not a weakness. Itu bukan kekurangan, tapi sebuah kelebihan karena R sounds dalam bahasa Inggris itu tipis banget. Jadi when my friends says bird or girl, it sounds so good. Iya, jadi tapi selain sorry saya mau nanya dulu, ini cadel means that nggak bisa nyebut bunyi apa ya Kak? Soalnya kalau nyebut Ya. bunyi huruf R Ya, itu Kak. justru menurut saya kekuatan gitu. Ya. It's a Baik, Kak. strength. Nah, jadi Kak ya, saya tuh bingung cadelnya tuh di mana karena R saya tuh lumayan bagus gitu loh Kak. Sepertinya tuh di antara L sama M kalau nggak salah. L sama M. Iya. Nah, makanya saya aja kebingungan itu, Pak. Saya juga bingung Kak. Ya soalnya beberapa teman saya yang cadelnya tuh nggak bisa nyebut huruf R, tapi in English kalau di first language-nya kami itu jadi di bahasa Bugis itu jadi weakness-nya mereka, tapi when it comes to English itu jadi strength-nya mereka. Mungkin kayak gini Kak. Yes, in the end of the day we have to practice. We have to listen more and more. But in the end of the day, we have to understand that this language, this English, it's belong to us gitu. Ini sudah jadi bahasa milik semua gitu. Sudah jadi bahasa yang universal. Native-nya tuh cuma 4% dari seluruh penuturnya. We can imagine that. Jadi udah ada banyak sekali dialek, ada banyak sekali accent, and I think to have an accent, untuk punya accent itu sebenarnya it's not something, bukan sesuatu yang harus membuat kita malu gitu. Apalagi kalau bahasa Inggris bukan bahasa pertama kita, bukan bahasa ibu kita, terus kita ngomong bahasa Inggris tapi masih bawa-bawa logo. I think it's not a big problem when we still a new learner gitu. Itu malah bikin kita
unik gitu. We have to understand that, karena kalau misalnya kita mau ngebandingin diri kita nih, kita mau ngebandingin pronunciation kita mau ngebandingin cara bicara kita, balik lagi ke self image yang tadi, kita mau bandingin diri kita sama native langsung, ya pasti beda, karena first language kita, bahasa yang kita pelajari sejak bayi itu bukan bahasa Inggris. Bahasa Inggris di Indonesia kebanyakan jadi foreign language, kebanyakan jadi bahasa ketiga kan. Jadi kalau tidak sempurna pun, if you have an accent or if you mispronounce some word, it's okay in the end of the day. But kalau mau naik ke level selanjutnya, we have to fix it. But we have to, kembali lagi, kita harus ngerti kita udah ada di level mana. And we have to understand that this language is not our first language. So if we make a mistakes, that's okay. To have an accent is a beautiful thing. It's a unique thing. Mungkin itu sih Kak, kalau aku gimana? Bisa. Baik Kak, terima kasih banyak. Mungkin saya harus mencari dulu nih apa yang kadernya di saya ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak kepada Kak Malik yang sudah bertanya. Wow, tidak dijawab dengan sebesar mungkin oleh Miss Kiki. Se-clear mungkin, sejelas mungkin untuk pertanyaan dari Kak Malik tadi. Oke. Kita nih udah di penghujung acara nih. Boleh Kak, ini Kak, masih ada lagi Kak pertanyaan dari Mas Diyu ya. Coba lihat di kolom chatnya. Oh, siap. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan lagi, mohon maaf, Mbak. Nih, ada pertanyaan dari Mas apa, Mbak Diyu? Mas. Oke, saya sampaikan. Oke, dari Mbak Bia apa Biu nih? Oke, izin bertanya. Oke. Izin bertanya, Kak, bagaimana cara kita agar lancar ngomong bahasa Inggris dan bisa percaya diri untuk berbahasa Inggris, sedangkan kita itu sangat minim dengan kosakata dalam bahasa Inggris, sehingga saya ragu untuk ngomong bahasa Inggris, meskipun itu benar, tapi kayak rada takut salah gitu Kak. Terima kasih. Tuanya gitu Kak. Oh iya. Oke. So kembali lagi sama confidence. Apa ya, karakter orang kan beda-beda ya. And our confidence itu beda-beda. But when it comes to language, ketika kita ngomongin tentang bahasa or especially about speaking, that's it, practice. I mean like kosakata tuh bisa, we can enrich our vocabulary. Kembali lagi tadi sama yang saya bilang, kalau kita bisa involve English in our everyday activity. We can involve English with every single things that we like. Kita bisa involve bahasa Inggris sama sesuatu yang kita suka, sama hobi kita. Kalau misalnya teman-teman hobi nyanyi, you can learn English by songs, or if you like, kalau suka nonton film, you can watch English movie,
or if you like to read, you can try to read English literature. Bisa start dari baca artikel, atau misalnya teman-teman suka sosmedan, suka Instagraman kan, atau suka nge-scroll TikTok, bisa follow. I think sekarang kita punya banyak sekali kesempatan untuk akses banyak sekali materi bahasa Inggris. Ada banyak sekali content creator, ada banyak sekali teman-teman yang mau berbagi pengalaman bahasa Inggris mereka atau pengetahuan mereka tentang bahasa Inggris di sosial media. I think kalau misalnya teman-teman suka main sosmed, bisa mulai dari follow akun-akun mereka, or yes, in the end of the day, involve English in our everyday activity. Itu aja sih Kak. Soalnya kalau confidence kan selain ke karakter diri, itu kan sebenarnya bisa diimprove ketika kita understand that we have improvement, atau kita punya kelebihan atau apa ya istilahnya, ketika kita udah merasa improve, kita merasa udah bisa belajar, it can improve our confidence. Itu aja sih tadi Kak Biu. Kalau aku sih involve English in your everyday activity, and don't forget to practice. Oke. Kalau siap, makasih Kak. Ya, Gimana? Kak. Oke, udah dijawab dengan clear oleh Miss Kiki. Iya. Siap-siap, terima kasih banyak Kak. Iya, Oke. thank you Kakak Biu. Oke, kita sudah di penghujung acara nih. Untuk teman-teman, mohon di on cam kameranya aja. Mohon karena mau didokumentasikan. Mohon kerjasamanya. Mbak Kiki, Boleh diangkat. PPT-nya boleh di... Oh iya, sorry Kak. Iya, siap. Oh iya nih, Oke, Kak. oke. Kak Dama, izin Kak Dama. Ini ada teman Siap. kita yang sharing nih dari Mbak Nelda. Katanya, thanks for this change. Bahasa Inggris adalah bahasa internasional dan saya suka bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu keren, kata beliau ya. Saya lebih sering menggunakan expression. Kalimat yang sering digunakan dalam sehari-hari, kadang juga belajar vocab dari lirik lagu Inggris. Sempat juga gabung di organisasi bahasa waktu di kampus. Saya tidak lancar dalam berbahasa Inggris, tapi saya mau mencoba untuk berbicara bahasa Inggris, jadi kadang-kadang dicampur. Nah, ini sharing dari Mbak Nelda. Terima kasih Mbak Nelda. Terima kasih Oke, Kakak Nelda. Oke, terima kasih. Oke, bisa langsung dijawab oleh Miss Kiki pertanyaan tadi. Oh, dari Kakak Nelda tadi, ya saya sebenarnya kenal nih sama Kakak Nelda. And yes, jadi kemarin salah satu cara belajar bahasa Inggris Kakak Nelda ini adalah itu tadi, involve English dalam keseharian dia. Dia kebetulan suka setiap pagi biasanya suka play lagu bahasa Inggris
terus sering sambil 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 baca-bacain liriknya. However, nyanyinya ya nggak bagus-bagus amat. tapi poinnya kan bukan itu. Poinnya adalah dia belajar expression yang baru, dia belajar kosakata yang baru. Tapi karena saya kenal Kakak Nelda secara pribadi, ada beberapa poin lebih sih kadang-kadang ketika kita understand the expression daripada understand the vocabulary. Karena kadang-kadang kan ada beberapa expressions yang kalau kita translate vocabulary-nya one by one, itu meanings-nya is very different. So I think salah satu cara belajar Kakak Nelda tadi adalah salah satu cara yang efektif juga untuk saya, dan mungkin bisa efektif juga untuk teman-teman yang lain if you like singing like Kakak Nelda. Meskipun suaranya gak bagus-bagus banget ya, Nel. Oke, mungkin gitu aja sih, Kak. Nel udah. Nah, Kak. Oke, udah terjawab oleh Miss Kiki ya. Oke, teman-teman, kita udah di penghujung acara, gitu kan. Dari kami, panitia atau yang menyelenggarakan event ini, mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang lain, mohon dimaafin, atau kekurangan apapun untuk penyampaian pada hari ini di acara hari ini. Mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian atau kata-kata yang kurang tepat, mohon dimaafin. Saya juga mohon maaf sama teman-teman, soalnya tadi saya terlambat login beberapa menit. Dan terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dari Langkah Baik for inviting me. And I'm so sorry kalau misalnya tadi saya ada hal-hal yang kurang berkenan. This is a sharing session. Saya harap kedepannya kita bisa tetap sharing, we can still contact each other. So if you have something to share to me, I will gladly say that. Saya bakalan senang sekali kalau misalnya kedepannya kita bisa tetap sharing, because belajar bahasa tuh menurut aku nggak pernah ada ujungnya gitu. When you reach another level, masih ada level selanjutnya, so keep spirit everyone. Okay, thank you, Miss LBE. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata dalam penyampaian. Mohon maaf dimaklumi, kan. Dan jangan lupa sering lihat-lihat IG-nya LBE. Siapa tahu ada event baru yang akan diadakan kami, maupun baik secara virtual ataupun secara Zoom. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup acara agenda pada malam ini, lebih baiknya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Oke, teman-teman, thank you ya sudah bergabung di event kami pada malam hari ini dan agenda kami pada malam hari ini. Dan thank you, keep spirit, oke, teman-teman. Dan jangan lupa tetap keep learning, oke? Okay, keep learning. Oke, thank you teman-teman. Thank you. Ya.